cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa lagi nih dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Lalat Lupa Nama. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor lalat yang baik hati, rajin, dan gemar membantu orang lain. Lalat ini memang hanya makhluk kecil. Namun nyatanya, ia cukup membantu ketika ada hewan atau manusia lain yang membutuhkan bantuannya. Meskipun begitu, terkadang mereka tidak menyadari dengan keberadaan lalat karena ia terlalu kecil. Suatu hari, di sekitar tempat tinggal si lalat, tengah diadakan sebuah festival hewan dan manusia. Pada saat itu, hewan dan manusia memang bisa saling berbicara. Si lalat pun dengan senang hati membantu kegiatan tersebut. Meskipun hanya bisa membantu hal-hal kecil saja. Tapi karena terlalu asik membantu kegiatan festival, membuat dirinya lupa akan namanya sendiri. Ia sempat kebingungan. Ia mencoba mengingat dengan keras, namun tidak juga ingat dengan namanya. Bagaimana mungkin hewan kecil ini lupa dengan namanya sendiri? Karena putus asa, lalu si lalat memutuskan untuk bertanya pada seorang wanita tua yang tengah duduk di bawah pohon. Maaf Ibu, apakah Anda tahu nama saya? Tanya hewan kecil itu. Tapi sang ibu ternyata tidak mengetahuinya. Wanita tua itu bahkan menyuruhnya untuk bertanya pada seorang anak laki-laki lain yang tidak jauh dari posisi sang ibu berdiri. Lalat pun kemudian terbang dan menghampiri sang anak laki-laki yang dimaksud. Kemudian, lalat mulai bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Namun, bukannya menjawab nama lalat itu, sang anak hanya menjawab dengan gelengan. Sebagai tanda bahwa sang anak laki-laki tersebut tidak mengetahui namanya. Bahkan sang anak laki-laki tersebut menyarankan kepada hewan kecil itu untuk menanyakannya pada katak yang ada di bawahnya. Meskipun ragu, lalat lalu kembali bertanya lagi. Seperti sebelumnya, sang katak pun tidak mengetahui nama lalat tersebut. Lalat semakin bingung dengan dirinya sendiri. Sebenarnya siapa dirinya? Hewan itu pun kembali bertanya pada orang-orang di sekelilingnya. Apakah ada yang tahu siapa nama dirinya sendiri? Namun tetap tidak ada yang tahu. Sampai hewan kecil itu bertemu dengan seekor kuda dan kembali bertanya. Hai kuda, apakah kamu tahu siapa namaku? Namun seperti sebelumnya, jawabannya hanya tidak tahu. Dan kali ini, kuda menyarankan untuk menanyakannya pada bayi yang ada di dekatnya. Hai bayi kecil, apakah kamu tahu namaku? Si hewan kecil itu mencoba bertanya, meskipun dengan rasa yang sudah sangat lelah.
karena terus-menerus bertanya ke sana kemari, namun tidak ada jawaban. Kali ini, bayi kecil tersebut menjawab dengan ucapan, La, 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 la. ya begitulah, anak bayi memang tidak bisa berbicara. Berbeda dengan orang dewasa yang sebelumnya ditanyai oleh lalat. Namun, ketika bayi itu bersuara, belum sempat sang bayi menyelesaikan kalimatnya, ternyata hewan kecil itu kini kembali mengingat namanya. Ia kemudian sontak tersadar. Oh iya, kau benar bayi. La, 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 la. Aku ini adalah lalat. Terima kasih kau mengingatkanku akan namaku sendiri. Aduh, aku ini kenapa bisa lupa sih? Kemudian, hewan kecil itu mulai tahu bahwa dirinya adalah lalat. Sang lalat pun lalu kembali membantu kegiatan festival dan pulang begitu acaranya selesai. Sang lalat merasa senang karena berhasil mengingat kembali namanya. Ia tidak merasa sedih meskipun banyak orang yang ia bantu selama ini tidak tahu siapa dirinya. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita tentang lalat yang lupa dengan namanya. Dari cerita dongeng ini, kita bisa mengambil pesan moral bahwa tetaplah menjadi orang baik untuk selalu membantu dengan tulus. Jangan membantu hanya karena ingin dikenal atau dipuji oleh orang lain. Karena kebahagiaan membantu akan kita rasakan sendiri, bukan dari orang lain. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan jika cerita kita ada video baru. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.